Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ksatria Berkacu. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita series One Piece episode ketiga sampai kelima. Nah, buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan buat cek channel Ksatria Berkacu dulu dan nonton biar kalian paham dengan ceritanya. Singkat cerita, di tengah perjalanan menuju Grand Line, Zoro memberitahu Nami jika kapal yang mereka naiki mengalami kebocoran. Kabar itu pun membuat Nami kesal karena alat komunikasi yang ia sembunyikan rusak oleh air. Luffy pun pada saat itu kemudian memberi solusi, yaitu mengajak mereka untuk mencari kapal baru agar bisa segera melanjutkan perjalanan menuju Grand Line. Sementara di lain sisi, Guard dan pasukannya kini mulai berangkat untuk mengejar Luffy. Singkat cerita, Luffy and the gang akhirnya tiba di sebuah desa bernama Sairup di Pulau Gecko yang terkenal memiliki galangan kapal, sehingga mereka yakin akan mendapatkan kapal baru yang cocok di tempat tersebut. Setelah melihat-lihat, Luffy pun pada saat itu jatuh hati pada sebuah kapal berkepala kambing yang sangat gagah ini. Luffy menghampiri kapal itu, namun tiba-tiba muncullah seorang pekerja galangan kapal itu yang bernama Usopp, dan ia mengatakan jika kapal itu tidak akan dijual. Namun Usopp bersedia untuk membawa mereka kepada pemilik kapal itu untuk mendiskusikannya. Di lain sisi, bagi si badut ternyata masih hidup dan ia kini sedang diserang oleh badut lain yang tengah mencarinya. Sesampainya di sana, mereka malah dicegat oleh dua pelayan yang nampak tidak menyukai Usopp. Namun untung saja sahabat Usopp yang bernama Kaya datang, sehingga penjaga Kaya yang bernama Klahadore pun terpaksa mengizinkan mereka. Namun sebelum memasuki istana, Klahadore memerintahkan mereka berempat untuk membersihkan dirinya. Tapi bukan membersihkan diri, Usopp pada saat itu malah diam-diam memasuki kamar Kaya untuk memberikan hadiah ulang tahun kepadanya. Pada saat itu Usopp pun menceritakan segala petualangannya yang membuat Kaya sangat terhibur. Diketahui kenapa penjagaan di sini sangat ketat dan Kaya wajahnya terlihat seperti pucat karena memang selama ini Kaya sering sakit-sakitan setelah kepergian ayah dan ibunya. Di ruang yang berbeda, Nami, Luffy, dan Zoro kini sedang mencari-cari pakaian yang cocok untuk mereka. Luffy pun bertaruh dengan Nami bahwa ia pasti bisa membujuk Kaya untuk memberikan kapalnya. Dan jika gagal, maka mereka akan menjalankan rencana Nami, yaitu mencuri kapal tersebut. Sementara itu di dapur istana terlihat kedua pelayan yang sedang menyiapkan makan malam untuk Kaya dan para tamunya. Namun mereka pada saat itu malah menyajikan makanan yang cukup aneh. Kemudian tiba-tiba datanglah Klahadore untuk memeriksa persiapan jamuan makan malam, dan ia pun nampak kesal saat melihat ada sebuah gelas yang masih kotor. Singkat cerita, acara makan malam pun tiba. Pada saat itu datang juga seorang pria bernama Mary yang merupakan pengelola keuangan Kaya. Ia pun melakukan perbincangan dengan Nami dengan cukup lama, hingga akhirnya Kaya pun turun ke bawah ditemani oleh Klahadore. Saat itu Mary yang bermaksud untuk membahas pengalihan kepemilikan galangan kapal, kemudian diskakmat oleh Klahadore karena menurutnya saat ini bukan waktu yang tepat untuk membahas masalah tersebut. Karena sekarang adalah waktunya bersenang-senang dan waktunya jamuan makan malam untuk tamu spesial Kaya. Saat mereka mulai menyantap hidangan makan malam, dengan polosnya saat itu Luffy malah mengatakan maksudnya untuk membeli kapal Kaya dan menceritakan jika ia adalah seorang bajak laut yang baru mulai berlayar. Sehingga ia butuh kapal milik Kaya itu untuk melanjutkan perjalanan menuju Grand Line untuk mencari harta karun berharga One Piece. Mendengar perkataan itu dengan murka, Klahadore pun langsung memerintahkan mereka untuk pergi. Sementara Kaya malah menyuruh mereka untuk menginap malam ini karena diam-diam ia ternyata tertarik dengan cerita Luffy yang berhubungan dengan cerita Usopp yang selalu disampaikan kepadanya. Di lain tempat di tengah lautan, Garp yang sedang bersama Koby saat itu didatangi oleh Helmeppo
ia melaporkan telah menemukan puing-puing kapal dan bendera milik kelompok Luffy. Mendengar kabar itu, Garp sangat yakin jika mereka belum jauh dan memerintahkan pasukannya untuk mendarat di pelabuhan untuk mencari keberadaan Luffy. Bahkan Koby pada saat itu diberikan kesempatan untuk membuktikan kehebatannya dengan menangkap Luffy. Setelah makan selesai, Merry memohon kepada Klahadore agar ia bisa segera berbincang dengan Kaya untuk melanjutkan perbincangan mengenai rencana pengalihan kepemilikan bisnis perakitan kapal. Karena ia yakin jika Kaya telah cukup menderita dan ia tidak akan membiarkan satu orang pun yang memanfaatkan nonanya dengan kondisi yang seperti itu. Namun sepertinya Klahadore punya rencana lain yang tidak ingin Merry ikut campur di dalamnya, sehingga ia pun pelan-pelan menunjukkan siapa jati diri yang sebenarnya. Di lain sisi, Nami memanfaatkan malam itu untuk mencuri beberapa barang berharga di istana Kaya, namun ia tidak sadar jika ia malah nyasar ke ruangan Kaya. Namun karena saat itu Kaya tidak curiga sama sekali, mereka pun kemudian mengobrol bersama. Dan di sini Kaya mengatakan jika Klahadore telah menjadi asisten pribadinya selama 3 tahun lebih setelah orang tuanya meninggal. Saat itu Nami merasa curiga pada Klahadore, namun Kaya meyakinkannya jika Klahadore tidak mungkin memanfaatkannya demi harta semata. Sementara di dapur, Luffy dan yang lainnya juga saling berbincang mengenai Kaya, sekaligus Usopp yang menunjukkan kemampuan ketapelnya, yang memang kemampuan itu diwarisi langsung dari mendiang sang ayah, yang merupakan seorang bajak laut bernama Yasopp. Mendengar perkataan itu, Luffy pun merasa terkejut, karena Yasopp adalah salah satu kru dari Seng. Kemudian setelah itu Usopp dan Zoro pun pergi ke ruang penyimpanan anggur, sementara Luffy yang menemukan makanan aneh di dapur, ia pun malah langsung menyantapnya. Di ruang penyimpanan itu mereka berdua menemukan jasad Merry yang tergeletak. Lalu tiba-tiba Klahadore dan kedua pelayan Kaya pun muncul. Disinilah Zoro pun baru ingat jika Klahadore ternyata adalah salah satu buronan. Ia adalah bajak laut yang sangat kejam bernama Kuro. Akhirnya pertarungan pun terjadi, sementara Usopp saat itu melarikan diri. Usopp pada saat itu mendatangi satu persatu rumah penduduk untuk memberitahu ada bajak laut di istana. Namun sayang mereka tidak percaya, yang membuat Usopp sangat sedih dan teringat pada masa lalu saat ibunya meninggal karena suatu penyakit. Koby dan para marinir yang ada di tempat itu mulai mengikuti Usopp ke lokasi kejadian saat mereka mendengar ada bajak laut di tempat tersebut, karena ia yakin jika itu adalah Luffy. Di lain sisi, Nami saat itu menemukan Luffy yang sudah tidak sadarkan diri di dapur. Namun saat ia berusaha untuk membangunkannya, tiba-tiba datanglah Klahadore atau Kuro, dan Nami pun kemudian bersembunyi. Klahadore yang melihat Luffy tidak sadarkan diri akibat memakan racun buatan anak buahnya pun langsung memerintahkan mereka berdua untuk melemparkan Luffy ke dalam sumur. Dan di situ Nami pun sangat terkejut saat mengetahui jika Kuro atau Klahadore ini adalah seorang bajak laut yang akan menyakiti Kaya. Tak lama berselang bel rumah pun berbunyi, dan ternyata itu adalah Koby yang ingin mengecek area tersebut. Namun Usopp malah keceplosan soal Luffy, sehingga Klahadore langsung menyerahkan Luffy yang sudah tidak berdaya lagi. Saat itu Koby merasakan ada hal yang janggal, apalagi saat ia mendengar ada suara kegaduhan yang dibuat oleh Nami di area dapur. Namun apalah daya, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung pergi membawa Luffy. Sementara itu Zoro yang telah tersadar dari pingsannya pun mulai mencoba untuk keluar dari sumur. Namun tali yang ia lemparkan tidak bisa mengait.
Dan kegagalan ini pun mengingatkannya pada saat pelatihan menjadi pendekar pedang, di mana ia berhasil dikalahkan oleh seorang wanita bernama Shimotsuki Kuina. Sejak saat itu mereka pun sering berdebat, dan karena selalu kalah oleh Kuina, Zoro kecil pun sepakat untuk berlatih dengan Kuina setiap hari agar ia bisa mengalahkannya suatu saat nanti. Singkatnya, hari pertarungan pun tiba, namun pada saat itu Kuina tidak datang, dan gurunya mengatakan jika Kuina telah meninggal akibat kecelakaan dalam sebuah perjalanan. Berita ini pun membuat Zoro sangat terpukul. Ia lalu meminta izin pada pelatihnya untuk membawa pedang Kuina, dan berjanji akan menjadi seorang pendekar pedang terkuat di bumi. Dan itulah alasan kenapa Zoro saat ini memiliki 3 pedang. Kembali ke masa sekarang, saat itu Usopp diam-diam menemui Kaya dan memberitahukan kejahatan Klahadore. Namun Kaya saat itu sama sekali tidak percaya, hingga mereka berdua pun berdebat. Dan puncaknya, Kaya menyuruh Usopp untuk pergi meninggalkan rumahnya. Namun saat akan pergi, tiba-tiba sistem keamanan rumahnya aktif. Kaya pun saat itu bingung, hingga datanglah Nami yang kemudian menjelaskan jika Klahadore sebenarnya adalah bajak laut yang sangat berbahaya, dan ia sengaja mendekati Kaya hanya untuk menguasai semua harta kekayaannya saja. Akhirnya dari sini Kaya pun percaya. Ia lalu mencoba kabur melalui jalan rahasia agar terhindar dari kejaran Klahadore. Sementara Zoro kini semakin keras berusaha keluar dari sumur, karena ia tidak mau gagal lagi dan mati secara sia-sia di lubang tersebut. Di lain sisi, Luffy kini mulai sadar setelah ia memuntahkan sisa makanan beracunnya. Ia pun saat itu mengatakan pada Koby jika ia harus segera kembali dan menolong teman-temannya dari para bajak laut yang menyamar jadi pelayan. Namun jelas saat itu Koby menolak. Bahkan Helmeppo yang muak malah berencana untuk mengkill Luffy. Untung saja saat itu Zoro pun datang, dan dengan mudah ia mampu mengalahkan para marinir itu. Kemudian mereka berdua pergi menyelamatkan teman-temannya yang lain. Sementara itu Nami, Kaya, dan Usopp saat ini sedang berada di kamar orang tua Kaya dan berusaha untuk membuka barikade rumahnya. Namun tiba-tiba Klahadore pun datang. Mereka bertiga berhasil bersembunyi, namun Klahadore terus mengancam akan mengkill Kaya karena ia sudah menunggu momen ini selama 3 tahun lamanya. Singkat cerita, Klahadore pun berhasil menemukan Kaya. Kemudian saat Klahadore akan melancarkan niatnya, tiba-tiba Luffy pun datang dan berhasil menghentikan Klahadore. Sementara Zoro melawan kedua anak buah Klahadore di luar. Luffy saat itu kesusahan menghadapi gerakan Klahadore yang sangat cepat. Ia pun mulai memutar otak, hingga akhirnya Luffy pun sadar jika kelemahan kekuatan Klahadore adalah suara gerakan. Jadi ia dapat mendengar suara Klahadore untuk mendeteksi pergerakannya. Dari situlah Luffy pun berhasil mengalahkan Klahadore. Setelah peristiwa itu, Kaya pun akhirnya memutuskan untuk memberikan kapal yang Luffy inginkan secara cuma-cuma sebagai ungkapan terima kasih. Tak hanya itu, Luffy juga mengajak Usopp untuk ikut bersama mereka menuju Green Line karena Luffy sangat membutuhkan seorang penembak jitu seperti Usopp. Namun Usopp saat itu agak bimbang karena ia sendiri harus menjaga keselamatan Kaya. Hingga akhirnya Kaya meyakinkan Usopp jika dia bisa mengurus dirinya sendiri, dan akhirnya Usopp pun memutuskan untuk pergi dengan Luffy. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dengan kapal baru yang jauh lebih gagah. Namun bukan berarti perjalanan ini aman begitu saja, karena baru saja mereka rebahan,
mereka sudah mendapat sebuah tembakan dari kapal Garp yang berhasil menemukan lokasi mereka. Luffy yang melihat kedatangan Garp refleks memanggil Garp dengan sebutan kakek, sehingga membuat teman-temannya kaget, di mana ternyata Luffy adalah cucu dari Garp. Melihat serangan yang terus-menerus dilancarkan ke kapal mereka, Luffy pun menyusun sebuah rencana di mana dia meminta Nami dan Zoro untuk mengatur layar, sementara dia dan Usopp akan menyerang balik mereka. Setelah itu, melihat teman-temannya kebingungan, Luffy pun menceritakan masa lalunya saat sang kakek meminta Luffy untuk menjadi seorang marinir. Namun, saat itu Luffy kecil menolak karena ia ingin menjadi seorang bajak laut. Kembali ke masa kini, mereka pun pada saat itu berhasil melarikan diri. Namun saat ini mereka terjebak di antara kabut yang sangat tebal. Tak ada pilihan lain, mereka pun mengandalkan insting Luffy untuk membawa mereka keluar. Di mana secara kebetulan saat itu Luffy pun mencium bau masakan, dan setelah diikuti, bau itu pun mengantarkan mereka ke sebuah restoran pinggir pantai yang cukup besar. Mereka berempat pun lalu memutuskan untuk singgah sejenak dan mencari asupan gizi. Terlihat di restoran itu ada seorang koki bernama Sanji yang sedang memasak. Namun saat kepala koki yang bernama Zeff datang, ia terlihat kecewa dengan masakan itu dan langsung membuangnya. Bahkan tak hanya itu, ia juga memindahkan posisi Sanji yang awalnya seorang chef menjadi pelayan biasa. Kemudian saat itu ketika Sanji melihat dua orang bertengkar, ia langsung memisahkan mereka dengan kemampuan bela diri luar biasanya. Hal ini pun membuat Luffy tertarik dengan Sanji dan tertarik untuk mengajak Sanji menjadi bagian dari kru bajak lautnya. Di lain sisi, para marinir kini sedang berusaha untuk memperbaiki kerusakan kapal. Sementara Koby tak sengaja mendengar perbincangan Garp yang menelepon seorang buronan ahli pedang bernama Mihawk untuk menangkap Luffy. Koby pun mulai menyampaikan hal itu pada Helmeppo. Namun Helmeppo menanggapinya dengan santai, bahkan mengatakan jika hal itu sudah biasa, di mana ketika para marinir tidak bisa menangkap buronan, maka mereka akan meminta bantuan dari buronan tingkat atas untuk menangkap buronan tersebut. Kembali lagi pada Luffy, setelah menikmati hidangan di restoran tersebut, Sanji pun datang lagi untuk menagih bayaran makanan mereka. Namun konyolnya Luffy malah memberikan sebuah tanda tangan semata. Tak lama kemudian, datanglah Zeff dengan sangat marah dan memanggil nama Luffy. Namun konyolnya lagi, Luffy pun malah mengatakan, ia bukan tidak mau membayar, tapi ia mau kasbon dulu, dan akan membayarnya nanti setelah mereka menemukan harta karun One Piece. Mengetahui Luffy tidak memiliki uang sepeser pun, Zeff langsung membawa Luffy ke dapur dan menyuruhnya untuk mencuci piring sebagai bayaran atas semua makanan yang telah ia dan temannya makan. Pada saat itulah Luffy pun semakin dekat dengan Sanji, bahkan kini mereka sering berbincang. Sanji saat itu menceritakan tentang Zeff yang sangat menyebalkan dan selalu melarangnya untuk berada di dapur. Namun Luffy menenangkan Sanji dengan mengatakan jika sebenarnya ia telah memakan masakan Sanji yang sebelumnya dibuang oleh Zeff dan rasanya sungguh nikmat. Ia juga mulai merayu Sanji agar ia mau dan bersedia untuk ikut menjadi kru bajak lautnya agar Sanji bisa mengembangkan bakat memasaknya. Namun sebelum memberi jawaban apapun, tiba-tiba pada saat itu muncul seorang pria yang kelaparan dan mereka berdua pun membantu pria tersebut. Saat pria itu mengetahui jika Luffy adalah bajak laut kemarin sore, ia pun menyarankan Luffy untuk menghentikan perjalanan berbahayanya itu. Bukan tanpa alasan, ternyata pria itu adalah orang yang pernah bekerja sebagai bajak laut juga dan menjadi satu-satunya pria yang selamat dari 5.000 bajak laut lainnya akibat keganasan dari Grand Line. Di lain sisi, ketiga teman Luffy yang sedang santai tiba-tiba dihampiri oleh Mihawk yang mengancam mereka kalau tidak menyerahkan Luffy. Namun Zoro yang sudah mengetahui dari awal jika Mihawk adalah pendekar pedang malah menantang Mihawk untuk bertarung besok pagi sampai mati.
Setelah kejadian itu, Nami pun memberitahu Luffy agar ia menghentikan pertarungan Zoro. Namun mendengar hal itu, Luffy malah menyetujui pertarungan itu karena ia tahu jika hal itu merupakan impian Zoro yang ingin menjadi seorang pendekar pedang terhebat. Nami yang kecewa dengan jawaban itu pun memilih untuk pergi dengan membawa peta Green Line dan meninggalkan rekan-rekannya. Singkat cerita, pertarungan Mihawk dan Zoro pun akan segera dimulai. Namun dengan sombongnya, Mihawk pada saat itu meremehkan Zoro dan ia melawan Zoro hanya dengan seutas pedang yang buntet ini. Sementara itu, Nami ternyata berubah pikiran dan ia memutuskan untuk kembali. Disitulah ia melihat Zoro sangat kewalahan menghadapi Mihawk, bahkan Mihawk berhasil membuat dua pedang Zoro hancur berkeping-keping. Hingga akhirnya Zoro pun menyerahkan diri. Melihat hal itu, Mihawk langsung menyerang Zoro. Namun ia masih memberikan Zoro kesempatan hidup agar ia bisa berlatih lebih keras lagi dan suatu saat bisa kembali bertarung. Bukan hanya itu saja, ternyata Mihawk juga memberi kesempatan pada Luffy karena ia enggan untuk menangkap Luffy kepada Garp dengan cara yang sangat mudah tanpa perlawanan sedikit pun seperti ini. Lalu episode 3 sampai 5 pun selesai. Kita lanjut di video selanjutnya.